Ya, di sini saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Ini asing di dalam pembelajaran di SMP maupun di SMP itu langka. Kesetaraan gender itu jarang diimplementasikan pada mapel, jarang sekali. Biasanya kesetaraan gender ini pada bidang apa mapel bahasa Indonesia ada, kadang-kadang bahasa Indonesia ada, biologi ada. Nah, itu. Tapi kalau di matematika tidak ada. Itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akan nge-share dulu materinya di sini, yaitu tentang kesetaraan gender ini, Bapak Ibu. Nah, ini kesetaraan gender. Ini tadi saya membuat pagi tadi, mencari-cari, karena di mapel matematika itu tidak ada. Jadi ini ngambil di buku panduan PKH ya, yaitu modul 4 pada pertemuan yang kalau nggak salah ke-14 atau 15 ini. Ini saya ambil beberapa poin-poinnya saja tentang kesetaraan gender. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini kesetaraan gender ini dibagi, ya ini Bapak Ibu ya, bentar, saya seleksi dulu. Nah, ini ya. Kemudian yang ini, gender ini adalah dibagi ada 3, yaitu gender tidak bersifat biologis, dibentuk secara sosial, kemudian dapat berubah. Nah, ini ada 3 ini. Terus kemudian pengertian daripada gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Ini gender ya. Kemudian perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Ini sudah kodratnya, sudah ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah kesetaraan gender yang kita sering dengar itu. Gender itu apa? Ya ini artinya. Kemudian teori-teorinya ini banyak, ada 3 atau 4 ini ya. Yang pertama adalah teori natural yang disokong oleh teori biologis dan teori fungsionalisme struktural. Mengatakan bahwa perbedaan peran gender bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Itu adalah teori natural. Teori nurture saja ini lain, beda-beda. Yang disokong oleh teori konflik dan teori feminisme, mengandaikan bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis yang kodrati, namun lebih sebagai hasil konstruksi manusia yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial kultural yang melingkupinya. Ini teori-teori. Ada lagi di sini ya. Nah, ini ada teori Nuture ini dari Plato. Plato sedikit memberikan tempat bagi perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan memiliki jiwa laki-laki yang rendah dan pengecut. Ya, ini
perempuan memiliki jiwa laki-laki yang rendah dan mengecut. Ya memang karena perempuan, jiwanya ada laki-laki yang rendah dan mengecut. Kendati memposisikan perempuan rendah, namun ia masih menyisakan tempat bagi perempuan untuk menembus kesejatian laki-laki. Jadi perempuan itu ada jiwa laki-lakinya sebenarnya, ya, tapi rendah. Nah, kalau laki-laki, kalau misalkan laki-laki ada jiwa perempuannya, apa namanya kira-kira ya? Agak kebanci-bancian namanya. Itu. Kemudian teori, ya itulah ya namanya laki-laki. Laki-laki kalau ada jiwanya perempuan, di sekolah kita ada itu kayak gitu. Laki-laki jiwanya perempuan, banyak itu namanya ya. Ada itu. Makanya di sini di Plato ini jadi memberi ke tempat bagi perempuan itu. Kemudian teori natural. Di sini kelemahan sebagai kodrat perempuan adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar. Ini kurang tahu. Misalnya siang malam, baik buruk, kesembungan perubahan, kesinambungan perubahan, terbatas tanpa batas, basah kering, tunggal ganda, terang gelap, akal perasaan, jiwa raga, laki perempuan dan seterusnya. Ini dalam konteks filsafat Yunani kuno. Nah ini pasti ada siang, ada malam, perempuan, ada laki-laki. Itu teori natural ya, Bapak Ibu ya. Nah itu. Terus saya lanjutkan teori nurtural. Nah, ini beda nurtural dengan natural. Laki-laki dan perempuan dalam konteks konstruksi sosial. Pendefinisian laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat patriarki sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari 3 konsep metafisika, yaitu identitas, dikotomi, dan kodrat. Nah ini, jadi 3 konsep metafisika. Identitas, dikotomi, dan kodrat. Aristoteles juga mendukung ide Plato tentang dikotomi jiwa raga dengan anggapan ketidaksetaraan di antara manusia sebagai sesuatu yang alami dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Lebih jauh, Aristoteles juga melembagakan penolakan kewarganegaraan perempuan dalam negara kota yang pada saat itu mulai berkembang. Jadi ditolak kewarganegaraan perempuan. Harus ini ada identitas, dikotomi, dan kodrat. Itu teori dari ya. Nah ini kemudian teori natural ini dikembangkan menjadi ada tiga tadi identitas. Identitas itu merupakan konsep pemikiran klasik lama artinya yang selalu mencari kesejatian pada yang identik, pada diri yang identik. Kemudian dikotomi, konsep dikotomi yang mewarnai pola pikir filsafat barat sejak era klasik hingga modern ini. Sesungguhnya lahir dari ide Plato. Ini dari Plato. Implikasi dari pola pikir ini adalah adanya penempatan salah satu oposisi dalam posisi subordinat atas yang lain. Ini dikotomi. Kalau kodrat adalah sesuatu yang mutlak, given atau tidak dapat dirubah oleh konstruksi dan kekuatan apapun. Ini teori natural dari Plato ya, dari apa kemarin tadi itu metafisika yang ada 3 metafisika itu tadi. Nah sekarang di dalam hukum Islam, ini sebenarnya
hanya ada dua di sini. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Itu jelas sudah di surat An-Nisa ayat 34. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki di sini atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi harus ada izin dari suami. Kalau mau bekerja biasanya di rumah. Nah ini di rumah dilindungi oleh Allah. Jadi harus ada izin. Kalau tidak ada izin mau metu ae, ya mbo wis itu opo jenenge ya. Itu ya. Kemudian kami tidak mengutus sebelumnya melainkan orang laki-laki yang karena apa wahyu kepada diantara penduduk ini ketutup ini. Ini surat Yusuf 109. Kemudian akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi intinya itu dalam hukum Islam laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita sini ya. Jadi selalu dilindungi oleh laki-laki, perempuan itu. Kalau di konteks gender lain ini ya saya buka lagi. Nah ini perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin disilakan biasanya orangnya jenis kelamin itu seks namanya. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Berikut fungsi reproduksinya. Nah ini di bawah. Kalau jenis kelamin ini berdasarkan ciptaan Tuhan bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Nah di sini perempuannya adalah mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kalau laki-laki membuahi. Nah, membuahi. Ini paham semuanya ini ya. Nah, kalau perempuan dibuahi, kalau laki membuahi. Gender, nah di sini perbedaan. Gender itu perbedaan peran saja. Fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil konteks sosial. Ini buatan manusia kalau gender ini. Bersifat sosial, dapat berubah, dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan, kesempatan, dan komitmen. Tergantung waktu dan kepatutan budaya setempat. Nah ini gender ini gender. Biasanya pada tingkat sosialnya yang ada perubahan. Ini perbedaan jenis kelamin dan gender, Bapak Ibu ya. Terus kemudian ini saya ucapkan terima kasih karena sudah selesai di sini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan, monggo silakan. Nah ini ada teman mau gabung, Busus. Ini khusus ini gabung ada 6 sudah masuk 6. Ya karena tidak ada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa menerima dari keterangan saya selaku membawakan tentang implementasi PKH yang berjudul kesetaraan gender. Karena itu sangat penting nanti diimbaskan atau diimbaskan pada anak-anak nanti. Kalau di mapel diimplementasikan ke mapel atau pada guru BK biasanya gitu. Kemudian dimasukkan ke muatan lokal kalau PKH ini. Jadi kalau secara khusus ke mapel itu hanya yang bisa dilakukan pada kalau nggak salah ya itu mapel pejok, mapel biologi atau IPA, ada IPS itu lingkungan hidup, IPS ada, PPKN ada, di situ ada.
Jadi bisa diimbaskan atau diimplementasikan, dimasukkan ke materi itu. Nah itu, ini pentingnya PKH, materi PKH ini. Nah itu ya Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas hadirnya Bapak Ibu dalam penjelasan saya tentang PKH ya Bapak Ibu dalam Zoom meeting ini. Saya ucapkan terima kasih karena tidak tanya jawab, maka saya tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.